Halo semuanya, di materi prakarya dan kewirausahaan kali ini, kita akan membahas materi baru yaitu tentang pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Yuk kita simak selengkapnya. Oke, di sini ada diagram alir. Nah, dari diagram alir ini adalah tahap dari awal sampai akhir kita dalam melakukan suatu usaha. Yang pertama adalah kita harus melakukan riset pasar. Jadi, di riset pasar ini kita dapat mengetahui kira-kira produk apa yang dapat laku atau disukai di pasar yang akan kita tempat kita berjualan nanti. Selanjutnya kita menemukan hasil riset. Nah, di sini kita menemukan bahannya. Dari bahan itu kita bisa mengetahui kira-kira bahan yang kita gunakan ini dapat bertahan berapa lama, dan produk yang kita buat itu harus bersih dan kita harus memiliki berapa varian rasa agar masyarakat atau pembeli nanti juga dapat menikmati makanan yang kita buat, tidak bosen. Lalu ada pengembangan produk, di sini ada modifikasi. Nah, pengembangan produk ini kita bisa modifikasi kira-kira mau seperti apa nanti makanan yang kita buat. Kira-kira harus beda dengan makanan yang sudah ada. Nah, makanya pentingnya modifikasi itu di situ, di sini. Ada ciri khas dari produk yang kalian buat. Nah, lalu kalian membuat hasil rancangan, dan di sini ada proses produksi dan bahan, cara kerja dan peralatan. Nah, kalian harus mengetahui juga kira-kira bagaimana cara mengolah makanan tersebut, cara membuatnya seperti apa, peralatan apa yang dibutuhkan, dan sebagainya. Jadi kalian nggak ujuk-ujuk membuat tanpa mengetahui. Jadi sebelum membuat itu dari riset pasar kalian udah mengetahui ini kira-kira seperti apa nantinya target yang akan kita capai dari penjualan ini. Setelah itu ada produk udah jadi, nah tinggal kita distribusi atau kita pasarkan. Seperti apa distribusinya, seperti apa pemasarannya, ada berapa tahap nanti bisa kita jelaskan di slide selanjutnya. Sampai ke masuk ke pasar. Pasar adalah udah kita menjual barang itu. Dari itu semua nanti bisa kita evaluasi kira-kira ada kelemahan di mana apabila hasil dagangan ini nggak sesuai sama tujuan awalnya. Sini ada evaluasi, sudah bagus apa belum. Nanti kan ada plus minusnya untuk lebih baik lagi produk kita. Ya, kita masuk ke sistem pengolahan makanan awetan. Nah, di sini berdasarkan kadar airnya, makanan dibagi menjadi dua, yakni ada makanan kering dan ada makanan basah. Lalu untuk produknya juga kita bagi dua, yakni ada makanan jadi dan makanan setengah jadi. Untuk makanan setengah jadi, kita butuh proses mematangkannya sebelum siap untuk disajikan dan kita makan. Pengembangan makanan awetan dari bahan hewani terbagi atas dua, yaitu di sini ada pengolahan dan ada pengemasan. Nah, kita masuk ke pengolahan. Pengolahan adalah suatu teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah terhadap suatu produk itu sendiri. Nah, ada beberapa prinsip yang dapat dilakukan untuk mengolah makanan, yaitu ada teknik pengawetan dengan suhu tinggi, yaitu kita memanaskan makanan agar makanan itu awet, bisa itu dijemur ataupun digoreng. Contohnya seperti ikan asin atau dendeng dan beberapa jenis makanan-makanan kering lainnya. Lalu ada pengawetan dengan suhu rendah, yaitu kita bekukan, ditaruh di lemari es. Dan pengawetan dengan iradiasi bertujuan untuk membunuh mikroba atau bakteri. Dan yang terakhir adalah pengawetan dengan bahan kimia. Bisa dilakukan dengan karbon dioksida, gula, asam, dan garam. Setelah itu ada pengemasan. Nah, pengemasan terbagi atas 3 tahapan. Ada kemasan primer yang melekat dengan makanannya, kemasan sekunder, dan kemasan tersier yang paling luar. Nah, fungsi dari kemasan adalah untuk menjaga produk ini tetap higienis dan awet. Selain itu juga agar tidak rusak dan mudah untuk didistribusikan, dikirim, agar tidak merusak cita rasa atau bentuk dari produk itu sendiri. Ya, untuk kemasan ketika kita membuat suatu produk makanan dan minuman, kemasan itu harus kita pikirkan. Jadi tidak boleh dibuat dengan asal-asalan. Yang pertama, syaratnya adalah kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan aman saat mendistribusikannya, tidak gampang hancur. Yang kedua,
kemasan harus menjadi media penanda, harus ada label di kemasan makanan yang kamu buat. Yang ketiga adalah kemasan harus mudah dalam ketika dibuka ataupun ditutup. Yang keempat, kemasan harus dapat mempromosikan produkmu itu. Jadi kalau kalian membeli suatu produk, biasanya di kemasan tuh jelas komposisi, jenis makanannya, tanggal kadaluarsa, produk dari mana, dan sebagainya. Jadi pembeli pun tidak ragu untuk membeli produk yang kalian buat. Yang terakhir adalah kemasan harus ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, baik itu menggunakan plastik, daun, dan sebagainya. Oke, setelah kita membahas kualitas kemasan tadi, sekarang kita membahas kira-kira apa saja yang harus ada dalam kemasan kita. Di sini ada 8 hal yang wajib ada pada label makanan kita. Yang pertama ada nama produksi, PT-nya apa, jenis ininya apa, segala macam. Nama dagangnya, jangan menggunakan nama yang sudah ada karena dapat melanggar hak cipta. Gunakanlah label atau nama produk sendiri, tidak menggunakan nama orang lain. Lalu cantumkan juga berat bersihnya, bahan yang terkandung dalam makanan itu kira-kira aman atau tidaknya. Selain itu juga harus ada izin dari BPOM atau Dinas Kesehatan setempat, dan cantumkan juga nama dan alamat produsennya. Jadi kalau ada keluhan konsumen bisa melapor ke perusahaan yang Anda buat. Cantumkan juga tanggal kadaluarsanya agar masyarakat yang membeli itu paham baik atau tidak dimakannya produk kalian. Lalu ada komposisi, apa aja yang ada di dalam produk kalian. Dan yang terakhir adalah ada kode produksinya, biasanya berupa barcode yang bisa di-scan. Dalam penetapan harga produksi ada 3 teori yang dapat kita gunakan, yaitu pendekatan permintaan dan penawaran, pendekatan biaya, dan pendekatan pasar. Dalam pendekatan permintaan penawaran, di sini kita mencari harga keseimbangan dari harga yang mampu dibayarkan oleh konsumen dan harga yang diterima dari produsen. Sedangkan untuk pendekatan biaya, kita dapat menghitung biaya yang dikeluarkan oleh produsen dan tingkat keuntungannya. Bisa dilihat dari markup pricing atau dari break even analysis. Yang terakhir adalah pendekatan pasar. Nah, di sini kita dapat merumuskan harga untuk produk yang kita pasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Dalam menentukan harga jual, kita juga harus mempertimbangkan kompetitor pesaing kita, dan kita juga harus melihat kira-kira berapa margin atau selisih yang diraih dari perusahaan kita. Yang kedua adalah harga jual semua dibebankan kepada konsumen, jadi kita bisa menghitung semua beban-beban yang kita keluarkan, seperti ada biaya produksi, tenaga produksi, biaya tidak tetap, dan lain sebagainya, listrik, toko, air, nanti bisa kita hitung semuanya. Jadi semua itu dibebankan kepada konsumen. Nah, di sini ada tabelnya sampai nanti kita bisa menentukan harga jual per unitnya atau per barang itu berapa harganya. Nah, selanjutnya sebelum kita membuat suatu usaha, seharusnya kita harus membuat proposal usaha atau kita membuat plan, gambaran awal usaha kita. Yang pertama adalah kita harus bisa mendeskripsikan secara umum jenis usaha kita itu apa, visi, misi, dan tujuan. Tadi saya maksud jenis usaha dan kira-kira produk apa yang kita hasilkan dari usaha kita ini. Serta di sini juga kita ada pasar dan pemasaran. Kira-kira lingkungan usaha kita itu seperti apa nanti, lokasinya di mana, harga, strategi pemasaran, dan estimasi penjualan seperti apa, itu harus kita pikirkan sebelum kita terjun ke penjualan langsung. Lalu ada beberapa aspek yang harus kita pahami. Tadi saya bilang ada lokasi usaha, fasilitas, kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, proses produksi, kapasitas produksi, dan biaya produksinya, modal, dan sebagainya.
Lalu ada aspek keuangan juga harus kita pikirin, dari biaya pemasaran, administrasi, sumber biaya atau penggunaan dana, tadi modal saya bilang, perhitungan harga produksi, harga penjualan, dan proyeksi rugi labanya, untung dan ruginya itu yang harus kita pahami sebelum kita memulai suatu usaha. Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang pemasaran langsung. Nah, pemasaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan usaha dalam rangka mendapatkan laba yang kita rencanakan. Ada beberapa faktornya nih yang harus kita perhatikan dalam menjalankan kegiatan pemasaran. Salah satunya adalah jenis produk, pesaing produk, kebutuhan pasar, tujuan pemasaran, dan hubungan-hubungan lain seperti harga, kualitas, dan kemasan itu harus kita pikirin sebelumnya, karena tidak menutup kemungkinan hal-hal inilah yang akan menjadi daya tarik terhadap produk kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke strategi yang tepat untuk melakukan pemasaran produk. Ada 4 cara atau 4P disebut, yaitu produk, price, place, dan promotion. Nah, ini 4P ini adalah hal yang dapat membantu kita dalam mendapatkan keuntungan dalam berwirausaha. Untuk bentuk pemasaran ada berbagai macam, yaitu ada langsung dan tidak langsung. Yang langsung seperti apa? Seperti contoh sini, penjualan tatap muka itu langsung. Jadi kita secara langsung bertemu dengan si pembeli, dan kita harus pintar berbicara atau menarik hati si pembeli agar dia tertarik terhadap produk kita. Lalu ada pemasaran melalui email atau voicemail, pemasaran melalui katalog. Biasanya untuk katalog ini ada pada brand-brand keseharian kita seperti pakaian, kosmetik, barang-barang rumah tangga. Biasanya dia ada yang menjual melalui katalog. Lalu telemarketing, biasanya ada operator menelepon kita untuk menawarkan suatu produk, dan bisa melalui iklan, baik itu iklan TV ataupun media cetak lainnya ataupun media elektronik. Nah, untuk promosinya bisa dilakukan dengan berbagai cara dan di berbagai kesempatan, seperti ada pada saat pertemuan rutin, misalnya ada acara RT atau RW, ibu-ibu PKK, kita bisa mempromosikan produk-produk yang kita jual dengan cara langsung bertemu dengan si calon konsumen kita. Bisa juga melalui pameran atau bazar, dan bisa kita menggunakan media sosial yang sekarang heboh kan, ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, atau di grup WhatsApp keluarga, di story-story dan semuanya. Gimana caranya biar produk kalian tuh terkenal dan banyak yang membeli. Oke, cukup sekian penjelasan singkat saya. Semoga dapat membantu pembelajaran jarak jauh kita di rumah, dan semoga pandemi ini cepat selesai dan kita cepat bertemu lagi tatap muka di dalam kelas. Sampai bertemu di video selanjutnya dan sampai jumpa. Bye.